Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur kalau kita memiliki Tuhan yang baik, sangat baik. Kalau kita ada saat ini, semua itu karena anugerahnya, karena Dia yang sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau satu di dalam doa. Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami, benteng kekuatan kami, pemilik otoritas hidup kami satu-satunya. Tak ada yang lain. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap detik kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat kami. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk mengisi hari-hari kami dengan senantiasa menyukakan hati-Mu, dengan hidup berkenan di hadapan-Mu. Hadir tengah kami saat ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, yang kami mau alaskan dan panjatkan dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memulai mengangkat pujian kita senantiasa mau katakan bahwa kita mau bersyukur bahwa Tuhan yang memilih hidup kita untuk menjadi anak-anaknya. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Kita mau katakan sungguh-sungguh kita mau bersyukur. Ku bersyukur Kau memilih
sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, kita mau katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita aminkan. Shalom, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kemenangan, dan saya sapa saudara dari Laudeski. Saudara lihat ada di belakang saya sungai yang cukup luas, ada beberapa bukit dan ada gunung. Dan ini ada di sebuah tempat namanya Laudeski, ada di Aceh Tenggara, saudara. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, dan saya berdoa, saya berharap setiap kita akan diterpa dengan cinta Tuhan. Kita akan mengalami sebuah gelombang cinta, gelombang lawatan yang memulihkan seluruh hidup kita. Dan kita percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang akan mengerjakan firman ini menjadi daging. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengenali hatiku, ya. Jadi mari hari ini kita belajar coba mengenali hati kita sendiri, saudara. Kita akan belajar dari seorang raja namanya Daud. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel ayat yang ke-16 dan pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Seperti ini firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, di Alkitab dijelaskan kalau bapaknya Daud ini namanya Isai, punya anak itu 8, saudara. Tapi di pasal sebelumnya bahwa Tuhan itu menolak Saul menjadi raja karena Saul tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Tuhan katakan harus habisi semua Amalek, dan Saul berpikir untuk memisahkan semua hewan, semua lembu yang tambun yang bagus, dan ingin dibuat menjadi sebuah persembahan.
Dan jelas Tuhan berkata, Tuhan itu lebih suka kepada orang yang dengar-dengaran daripada orang yang cuma memikirkan sebuah persembahan. Karena sebab bagi Tuhan, persembahan yang sejati adalah ketika kita memberikan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang berbau harum dan menyukakan Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkata kepada Samuel sebagai nabi, kamu pergi dan kamu harus melantik seseorang yang akan aku suruhkan kepadamu. Dan jelas di hari itu Samuel tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, siapa yang harus dia lantik, dia harus seperti apa, dia tidak tahu. Tapi Samuel adalah orang yang selalu melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, menuruti apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan pergilah dia berjumpa dengan Bapak Isai, saudara. Dan dia bertanya, di mana anakmu? Dan anak-anak Isai sudah menunggu dan ada di situ sebanyak 7 orang. Alkitab menjelaskan ada 7 anak yang gagah perkasa, yang ganteng-ganteng, dan yang cakap dalam setiap pertempuran dan peperangan. Ketika satu anak lewat, Samuel berkata, bukan ini. Dan anak yang kedua lewat, Tuhan bilang kepada Samuel juga, bukan ini. Anak yang ketiga lewat, Tuhan bilang, bukan yang ini. Sampai habislah yang ketujuhnya. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, apakah hanya ini anakmu? Lalu Isai menjawab, tidak, anakku ada 8. Loh, di mana satu lagi? Satu lagi ada di padang belantara, ada di padang gurun, sedang menggembalakan domba. Saudara, ini perlu kita pelajari, perlu kita responi, saudara. Kenapa? Mengenali hati itu sangat penting. Saudara, kalau kita ada di posisi Daud saat itu, bagaimanakah respon kita? Kita punya orang tua yang tidak memanggil kita ketika akan ada pesta di rumah. Saudara bayangin nggak ya? Akan ada sebuah pesta di rumah dan saudara nggak diajak. Saudara nggak tahu akan ada pesta itu. Dan ketika saudara pulang, wow, di rumah ada pesta. Saudara nggak tahu apa-apa. Kira-kira respon kita seperti apa? Tapi kita belajar dari seorang Daud yang selalu mengenali hatinya dan dia merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, bukan dengan kepahitan, dan juga bukan dengan mempertanyakan ke orang tuanya. Dan ketika dia dipanggil, karena Samuel berkata kalau tidak ada Daud, maka hari ini tidak ada pesta di rumah ini. Dan Daud dipanggil, dan ketika dia datang, Tuhan berkata kepada Samuel, inilah yang aku pilih, urapi dia menjadi raja. Saat itu Daud diurapi menjadi raja, dan dia dilantik menjadi raja saat itu. Dan yang perlu kita pelajari adalah ternyata setelah Daud ini menjadi raja, di pasal berikutnya, saudara, di pasal berikutnya, ya, dikatakan kalau Daud ini, dikatakan di pasal yang ke-17, ayat yang ke-17, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu itu bertih gandum, ini seeva, dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Saudara, saya sangat tertarik dengan ayat ini. Daud pekerjaannya ada di ladang ataupun di padang belantara menggembalakan domba. Alkitab jelas menuliskan Daud ini ternyata nggak nganggur di padang belantara. Disitulah dia memetik kecapinya, dia menarik hadirat Tuhan turun, dia buka tingkap-tingkap langit, dia deklarasi, dia berdoa, dan dia menyembah Tuhan. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ternyata pelajaran di padang gurun, pelajaran di padang belantara membuat Daud ini selalu merespon segala sesuatu dengan sangat manis. Saudara, dia sudah dilantik menjadi raja. Tetapi ketika dia sudah dilantik menjadi raja, tugas yang biasa dia lakukan, apa? Menggembalakan domba dan memberi makan kakak-kakaknya pergi ke perkemahan. Dan hari itu dia tidak merubah hatinya. Dan dia tetap lakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Dia pergi mencari kakak-kakaknya dan memberi makan mereka. Saudara, seringkali ketika Tuhan meninggikan seseorang, maka dia tidak bisa melakukan apa yang pernah dia lakukan di bawah. Ketika Tuhan meninggikan ekonomi seseorang, maka dia lupa memberkati orang-orang yang ada di bawahnya. Karena dia mulai merasa, aku seperti ini karena aku kerja keras. Aku seperti ini karena aku berusaha. Aku seperti ini karena ada kesempatan buat aku dan bla bla bla. Tapi tidak dengan Daud.
Ketika Daud hanya sebagai seorang penggembala, dia tetap punya kerendahan hati. Dan ketika dia diangkat, dilantik menjadi raja, dia tetap punya namanya kerendahan hati. Daud mengenali hatinya, saudara. Seringkali kita tidak bisa mengenali hati kita ketika kita di bawah Tuhan naik jadi kepala. Kita tidak lagi bisa mengenali Tuhan bahkan ketika Tuhan mempercayakan banyak hal di hidup kita. Kita tidak lagi bisa mengenali orang tua kita ketika Tuhan sangat mempercayakan banyak di hidup kita. Tapi ternyata kepada Daud ini tidak berlaku, saudara. Dia tetap melakukan pekerjaan yang selama ini dia kerjakan dengan sangat rendah hati. Dia nggak bilang, kan aku sudah dilantik jadi raja, enak aja. Saya lagi pergi-pergi ke perkemahan, saya lagi ngasih makan kakak saya pergi lagi mengembalakan domba. Nggak ada, saudara. Tapi Alkitab jelas menulis berkata, Daud punya penundukan diri yang sama ketika dia bukan siapa-siapa sampai dia diangkat menjadi raja saat itu. Saudara, Daud memilih melayani dan mengabdikan diri kepada saudaranya. Dan akhirnya kita tahu semua berkat dari saudara-saudaranya itu diturunkan ke tangan Daud. Untuk kerendahan hati selalu ada ujian, saudara. Ada ujian kerendahan hati, ada ujian kelayakan jadi raja. Dan dari semua kisah Daud, didapatilah Daud sangat layak diangkat menjadi raja. Seringkali kita hitung-hitungan ya sama Tuhan bahkan. Kalau kita tadi gajinya 3 juta, ngasih 300.000 itu nggak berat, saudara, ngasih perpuluhan. Tapi kalau gaji kita sudah 50 juta, ngasih setiap bulan 5 juta, saya tahu banyak orang yang merasa sulit memberikan itu. Apalagi kalau penghasilannya, bisnisnya, 1 bulan dia terima 100 juta, sudah semakin berat memberikan 10 juta, baru 10%, belum 20%, saudara. Itu sudah mulai sangat berat dan sangat banyak orang tidak bisa melakukannya. Tapi saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang selalu akan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kesejatian itu tidak pernah pudar karena keadaan. Kesejatian itu tidak pernah berhenti ketika ada peninggian Tuhan di hidup kita. Ketika ada kepercayaan baru di hidup kita. Ketika Tuhan mengangkat kita lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Belajarlah dari Daud dan mari kenali hati kita. Ketika dia bukan siapa-siapa dan ketika dia menjadi seseorang yang dikenal, dihormati, dihargai, tidak pernah merubah kesejatiannya, mengabdi dan tetap rendah hati. Ya, dikatakan di Alkitab, Amsal 4 ayat yang ke-23, dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang hanya sibuk bagian luar, saudara. Rambut yang hitam dibuat jadi biru ya, dibuat jadi ungu, bosan lagi jadi coklat, bosan lagi saudara, dibikin warna putih biar kayak uban. Padahal saudara kita menghindari uban ya, tapi banyak orang bikin rambutnya malah kayak uban ya, saya udah nggak tahu saudara. Tapi dikatakan di Alkitab bahwa yang perlu kita jaga itu adalah bagian terdalam di dalam hati kita. Dan terlalu banyak manusia yang cuman pusing, cuman menjaga bagian luar. Yang gemuk kepengen lebih langsing, yang langsing kepengen lebih kurus, saudara. Yang hitam kepengen putih, pakai obat ini, suntik itu. Kenapa? Karena selalu tampilan luar yang diutamakan. Rambut dia juga udah diubah segala macam ya, muka diubah segala macam, semuanya diubah segala macam. Karena terlalu sibuk memikirkan apa yang ada di luar. Tapi jelas Alkitab berkata, hati itu yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Bukan dari tampilan luar kita, tapi dari tampilan dalam kita akan mengalir namanya aliran-aliran kehidupan. Akan mengalir namanya cinta, akan mengalir namanya sukacita, akan mengalir namanya damai sejahtera, akan mengalir namanya kebenaran demi kebenaran dan meradiasi kehidupannya orang. Dari mana? Ketika hati kita jaga dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hati kita dikotori dengan keadaan. Saudara, ada beberapa jenis hati, ada sangat banyak jenis hati. Salah satunya adalah hati yang berduri, saudara. Ini saya nggak bisa tampilkan gambarnya buat saudara. Tapi ada hati yang berduri. Hati itu ditusuk sama duri. Itu berbicara tentang hati yang selalu sakit ketika dengar orang berhasil. Nah, ini bahaya. Ya, ketika dengar orang naik jabatan, ketika dengar orang beli mobil, ketika orang beli motor dan sebagainya, ini gelisah, ini sakit rasanya.
Ini hati yang ditusuk oleh duri. Saya berdoa tidak ada hati yang berduri di antara kita. Dan membuat segala sesuatu yang kita lihat kelebihan dari orang lain, kita jadi marah, kita jadi kecewa, kita jadi kepahitan. Karena apa? Hati kita berduri. Rasanya ditusuk-tusuk, rasanya ditusuk-tusuk, dan itu menyakitkan kita. Dan saudara, ini sesuatu yang sangat salah. Ada lagi saudara jenis hati yang beku, yang ditutupi dengan es, yang membuat beku, saudara. Ini bicara tentang hati yang gak pernah bisa tergerak melihat kesulitan orang lain. Beku, saudara. Ketika ada hadirat Tuhan datang di persekutuan, ketika Tuhan datang menyambar di rumah, seperti saya khotbah seperti ini, udah gak bisa rasa. Kenapa? Hati yang ditutupi dengan es membuat segala sesuatu yang sebenarnya kesempatan kita nikmati, kesempatan itu cair, saudara. Kesempatan itu dihabisi dalam hidup kita. Kita udah gak bisa. Karena apa? Hati terlalu beku. Bahkan ketika kita melihat rumah kita yang besar, saudara, udah gak bisa mengucap syukur. Kita melihat ada mobil diparkir di garasi kita. Kita bisa melihat anak-anak kita, melihat suami kita. Ini semua beku, saudara. Gak ada lagi keluar ucapan syukur. Gak ada lagi ucapan terima kasih hari ini bisa makan. Karena apa? Hati ini terlalu beku. Melihat berkat Tuhan pun tetap beku. Melihat semua pertolongan Tuhan yang ajaib pun tetap beku. Mari saudara, mari kita beresi hati kita. Ada lagi saudara, hati yang terkunci seperti gembok, saudara. Dikunci, betul-betul dikunci. Ketika ada teguran, terkunci, saudara. Ketika ada kesempatan, terkunci. Ketika Tuhan berfirman melalui hamba-hamba Tuhan, terkunci. Ketika ada praise and worship, terkunci. Nah saudara, kalau hati kita terkunci, siapa yang bisa membukanya? Kecuali kita sendiri. Bahkan Tuhan sendiri, saudara, gak bisa merubah umatnya Israel yang sekian ratus tahun di tanah Mesir untuk keluar dari perbudakan, mengubah karakter mereka. Bahkan Tuhan sendiri gak bisa ubah mereka. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kebebasan. Seperti kunci di hati kita. Apakah kita buka, apakah kita tutup, itu tergantung dengan kita. Banyak orang berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak ubah hidup saya? Saudara, itu salah. Untuk saudara ingin melihat Tuhan mengubah saudara, harus ada kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Gak bisa cuma Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan mau semua kita kerjakan itu dalam kesadaran. Kita bukan robot, saudara. Tapi kita adalah orang yang punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Mengerjakan segala sesuatu itu dengan kesabaran. Ya. Dan ada lagi hati, saudara, yang meleleh. Ya, saudara, ini hatinya nggak sehat, saudara. Hati yang meleleh. Melelehnya ini bicara tentang apa? Tiap kali lihat apapun, kejadian apapun, setiap ada persoalan, bukan lagi mencari Tuhan, bukan lagi mengejar Tuhan. Yang ada cuman, ya aku memang seperti ini, aku memang gak layak, aku memang ya pantas seperti ini. Selalu menyalahkan diri sendiri. Gak bisa bawa semua persoalan itu ke hadapan Tuhan. Selalu menuduh diri sendiri, selalu menjelekkan diri sendiri, bahkan selalu menganggap ya gak ada pertolongan Tuhan. Ini hatinya meleleh. Saya berdoa, saudara, kalau ada jenis-jenis hati seperti yang sudah saya sebutkan, mari kita mulai beresi. Mari kita mulai mengerti, saudara. Ada lagi hati, saudara, yang pecah, saudara. Ini benar-benar pecah, berantakan, saudara. Saudara bisa lihat, ini hidup orang yang sedikit persoalan larinya ke narkoba, sedikit masalah, sedikit teguran larinya ke perempuan, larinya ke laki-laki, pergaulan bebas, dan sebagainya. Ini hati yang pecah, hancur, saudara. Hati yang tidak utuh di hadapan Tuhan. Selalu cari jalan yang gampang, selalu cari jalan yang instan, yang mudah, dan dia menikmati di solusi itu. Dan nanti ujungnya marah lagi. Tuhan mana, kok gak tolong saya, gak keluarkan saya dari narkoba. Selalu salahnya Tuhan. Mari saudara beresi hati kita. Ada lagi jenis hati yang retak, saudara. Retak. Retak ini bicara tentang segala sesuatu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bahkan dia melihat itu bukan sebuah kebaikan untuk hidupnya. Tapi dia melihat Tuhan gak adil, Tuhan masih kurang, Tuhan masih begini, Tuhan masih begini, Tuhan masih begitu.
Ini hatinya retak, enggak utuh. Saya berdoa di setiap jenis hati ini, seperti Amsal katakan, jaga itu supaya tidak ada hati yang pecah, tidak ada hati yang retak, tidak ada hati yang berduri, tidak ada hati yang terkunci, tidak ada hati yang pecah, hancur, saudara. Dan jangan salahkan Tuhan ketika hati kita pecah, ketika hati kita retak. Kenapa? Kita tidak menjaganya. Tapi biarkan Tuhan dan saudara hari ini, mari bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika saudara lihat keadaan hidup saudara tidak seperti saudara harapkan, mari bergantung sama Tuhan. Mari percaya mujizat, mari percaya jalan keluar, mari percaya kemenangan, mari percaya anugerah, mari percaya kemurahan, mari percaya favor Tuhan masih ada sampai hari ini diturunkan buat kita yang percaya. Terakhir saudara, dikatakan di Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Perempuan ini, Maria namanya, adalah perempuan pelacur yang bergonta-ganti laki-laki. Tapi ketika Tuhan menyentuh hatinya, yang hatinya pecah, hatinya terkunci, hatinya yang diberikan kepada banyak laki-laki, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, aku siap dibentuk. Aku memberikan seluruh hatiku. Dan bukti aku memberikan seluruh hatiku, aku bawa minyak narwastu yang mahal, yang aku simpan, yang aku beli dengan sangat mahal. Aku mau berikan dan persembahkan ini buat Tuhan. Dan dia meminyaki kaki Yesus. Maka dikatakan Alkitab, maka ada sebuah wewangian semerbak di sebuah ruangan ini. Saudara, ini hidup kita. Seringkali kita melacur dengan dunia, melacur dengan kemarahan kita, melacur dengan pemberontakan kita, melacur dengan ketidakpercayaan kita. Tapi apakah ada langkah berikutnya yang kita buat? Seperti Maria, dia menjumpai Yesus, dia datang bertemu Yesus, dan dia minta kemurahan hati Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang hatinya sempurna, kecuali kalau ini hati diletakkan di tangan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, biarkan kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Sebab segala sesuatu yang hari ini aku alami itu baik buat hidupku. Dan aku akan nikmati, aku akan berjalan bersama dengan Kau. Tuhan menginginkan saudara hati kita yang utuh, tidak retak, tidak terpecah, tidak hancur, tidak terkunci, tidak beku, tidak meleleh. Tapi Dia menginginkan hati yang utuh. Sebab itu Tuhan berkata, Tuhan melihat hati kita. Saya berdoa setiap kita akan bertindak seperti Daud. Ketika dia ada di pengalaman padang gurun, dia mencari Tuhan dan kehendaknya. Dan dia berjumpa dengan Tuhan. Hari ini padang gurun apa yang saudara alami? Padang gurun apa yang sedang saudara alami di keluarga, di pekerjaan, di hidup pribadi saudara? Mari ciptakan padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan. Mari temui Tuhan di setiap padang gurun yang sedang saudara alami. Ataukah mungkin kondisi kita seperti Maria, saudara? Kita adalah orang berdosa yang melakukan banyak hal yang orang lain mungkin tidak tahu. Tapi punya satu tindakan, mengejar Tuhan, menjumpai Tuhan, dan berkata, Tuhan, ini aku yang berdosa. Ini aku yang berdosa, yang sudah marah, yang sudah kecewa, yang sudah kepahitan, yang sudah tidak percaya lagi firman, yang sudah tidak percaya lagi suaramu, yang sudah tidak percaya lagi mujizat. Pulihkan aku. Jadikan hatiku utuh kembali, supaya hatiku dengan hatimu menjadi satu. Mari kenali hati kita, saudara. Supaya setiap hari hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin indah. Supaya setiap hari hubungan kita dengan Tuhan semakin mesra, saudara. Semakin hari semakin manis. Maka apapun yang terjadi di luar kita, itu tidak pernah memisahkan antara kita dengan Yesus kita. Saya berdoa supaya berkat firman Tuhan ini menjadi berkat dan bukan sebagai pengetahuan. Saya berdoa ini menjadi rema buat hidup kita. Maka kita mulai belajar mengenali hati kita. Dan apapun kondisi hati kita hari ini, kita akan putuskan mengejar Tuhan, datang ke Tuhan,
dan biarkan tangannya memulihkan kita. Dan biar ini semua menjadi berkat buat kita. Amin.